Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang diskon, bruto, tara, dan neto. Sepertinya bukan hal yang asing lagi kalau kita mendengar kata diskon atau rabat. Nah, mungkin kalian pernah melihat di toko-toko atau di swalayan, kalian pernah melihat tulisan diskon atau sale 10%, 50%, plus 20%, dan sebagainya. Apa sih sebetulnya diskon itu? Ya, diskon adalah potongan harga. Mari kita lihat contohnya. Di sini misalkan Kaila membeli pakaian seharga 245.000. Ia mendapat diskon sebesar 20%. Berapa rupiahkah yang harus dibayar oleh Kaila untuk membeli pakaian tersebut? Nah, berarti di sini yang diketahui harga awalnya adalah 245.000, diskonnya 20%. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk penyelesaiannya Ibu berikan dua alternatif. Yang pertama, di sini ada diskon 20%, berarti ini 20% dari harga awal sama dengan 20 per 100 kali 245.000. Nah, 245.000-nya bagi dengan 100, berarti sisanya tinggal 2.450. Berarti sama dengan 20 dikali 2.450. Sama dengan hasilnya 49.000. Jadi diskonnya sebesar 49.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar uang yang harus dibayar oleh Kaila untuk membeli pakaian tersebut? Maka besar uang yang harus dibayar itu sama saja dengan harga awalnya dikurangi dengan berapa diskonnya. Jadi besar uang yang harus dibayar oleh Kaila itu sama dengan 245.000 dikurangi 49.000. Berarti hasilnya 196.000. Nah, berikutnya alternatif penyelesaian yang kedua. Untuk alternatif yang kedua, dalam bentuk persen, ingat harga awal berarti harga mula-mula anggap saja itu 100%. Nah, kemudian ada diskon, ada potongan harga sebesar 20%. Maka karena ada potongan harga, kita bayarnya tinggal 100 dikurangi 20, berarti sisanya tinggal 80%. Jadi kita hanya bayar 80%. Nah, dari 80% ini baru kita kalikan dengan harga awalnya. Besar uang yang harus dibayar berarti 80 per 100 kali 245.000. Berarti sama dengan 80 dikali 2.450. Hasilnya, uang yang harus dibayar Kaila adalah sebesar 196.000. Sama ya jawabannya. Silakan pilih jawaban cara yang menurut kalian lebih mudah. Berikutnya, Ibu akan membahas tentang bruto, tara, dan neto. Nah, perhatikan ilustrasinya di gambar di sampingnya ya. Ini ada gambar Astor. Nah, dari ilustrasi tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan tentang bruto, tara, dan neto? Kira-kira dari ilustrasi apa ya? Dilihat. Lihat ya, brutonya itu ternyata ada kardusnya, ada isinya. Kemudian kalau dilihat taraknya itu hanya kardusnya saja atau bungkusnya saja. Kemudian netonya itu hanya astornya saja. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan ya. Bruto ini merupakan berat kotor. Nah, apa sih berat kotor? Berarti masih ada isinya dengan berat kemasannya. Nah, kemudian tara. Tara itu berarti hanya berat kemasan saja atau bungkusnya saja. Kemudian neto berarti berat bersih atau berat isinya saja. Nah, di sini bisa kita rumuskan juga berarti bruto itu tara ditambah neto atau neto tambah tara. Isinya tambah bungkusnya. Kemudian tara bruto dikurangi dengan neto. Kemudian neto berarti bruto kurangi tara. Tara kadang dalam bentuk persen ya dituliskannya. Berarti kalau T persen itu sama dengan taraknya
per bruto kali 100%. Nah, kalau tertulisnya taraknya 2%, berarti 2%-nya dari berat kotor ya, dari bruto. Neto dalam bentuk persen juga bisa dituliskan neto per bruto dikali 100%. Contoh 1 nih tentang tarak ya. Suatu benda memiliki berat kotor sebesar 5 kg atau brutonya 5 kg dan berat bersih atau neto 4,5 kg. Tentukan tara dari benda tersebut. Nah, ingat tara itu berarti berat kemasan ya. Berat kemasan berarti berat kotor dikurangi dengan neto. Maka taraknya itu sama dengan 5 kg dikurangi 4,5 kg. Berarti taraknya adalah 0,5 kg. Jadi berat tara atau berat kemasan benda tersebut adalah 0,5. Contoh yang kedua, di sini Samil membeli sekarung beras dengan bruto 50 kg dan tara 2% dengan harga 294.000. Jika Samil menjual kembali beras tersebut seharga 6.500 per kilogram, berapakah keuntungan yang didapat Samil? Yang diketahui pertama ada bruto 50 kg, kemudian taranya 2%, harga belinya 294.000 dan harga jualnya 6.500 per kilogram. Nah, besar keuntungannya berapa? Langkah pertama, kita harus tahu dulu netonya berapa. Nah, sebelum mencari neto juga kita harus tahu tarak 2% itu berapa kilo sih? Nah, berarti kita cari dulu taraknya sama dengan 2%. Ini sama dengan 2 per 100 kali 50. 50-nya itu tadi bruto ya. 2 per 100 kali 50. 2 kali 50, 100. 100 dibagi 100, hasilnya 1. Berarti taraknya 1 kg. Maka dengan demikian netonya sama dengan atau berat bersihnya bruto kurangi dengan tarak. 50 kurangi 1 berarti 49 kg. Nah, sekarang kita harus mencari tahu berapa harga jual seluruhnya. Kalau 1 kilonya 6.500. Berarti harga jual seluruhnya karena netonya 49 kilo, berarti 49 kilo dikalikan 6.500. Harga jual seluruhnya adalah 318.500. Nah, berikutnya berapa keuntungannya? Minggu yang lalu sudah dipelajari ya. Keuntungannya berarti harga jual dikurangi dengan harga beli. Keuntungan yang diperoleh berarti 318.500 dikurangi 294.000. Berarti sama dengan 24.500 ya. Itu keuntungan yang diperoleh oleh Syamil. Bagaimana anak-anak? Sudah paham untuk materi penerapan ini? Contoh penerapan yang berikutnya. Di sini ada seorang pedagang membeli 5 karung kacang tanah dengan brutonya 10 kg dan taraknya 3% setiap karungnya. Tentukan yang pertama neto dari seluruh kacang tanah, kemudian yang kedua berapa rupiah pedagang harus membayar jika harga kacang tanah 6.000 per kilogramnya. Nah, di sini berarti kita harus mencari tara 3% itu berapa kilo. Berikutnya cari neto. Setelah cari neto baru bisa mencari harga yang harus dibayar. Taraknya 3% berarti 3 per 100 dikali 10 kilo. Berarti sama dengan 3 kali 10, 30, 30 per 100. Berarti hasilnya 0,3 kg. Itu taraknya. Nah, berikutnya kita cari netonya. Kita cari neto 1 karung dulu, kemudian baru neto untuk 5 karung. Untuk 1 karung kacang tanah, netonya berarti 10 dikurangi 0,3. Tadi brutonya 10 kilo ya. Berarti 1 karungnya itu berat bersihnya 9,7 kg. Kemudian kalau ada 5 karung, berarti tinggal kalikan 5. 9,7 kalikan 5. Berarti hasilnya 48,5 kg. Maka pertanyaan pertama bisa
Sudah ketemu jawabannya, neto dari seluruh kacang tanah adalah 48,5 kilogram. Berapa rupiah yang harus dibayar oleh pedagang untuk membayar harga kacang tanah? Berarti karena netonya sudah terlihat 48,5, tinggal kalikan dengan 6.000. Maka yang harus dibayar oleh pedagang sebesar Rp291.000. Demikian video pembelajaran tentang diskon, bruto, tara, dan neto yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.